A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, ada satu tema yang ingin saya ajak saudaraku, saudariku dimanapun Anda berada untuk kita renungkan bersama. Karena di dalam hidup ini kita mencarikan jalan yang dirahmati Allah, yang diridhoi Allah. Gunanya supaya selamat dunia dan akhirat. Nah, jangan sampai kita itu merasa di fata morgana, berharap husnul khotimah, tapi di hayat mendapatkan su'ud khotimah. Jadi berharap di akhir hidup itu dia nyabadai baik, ya kan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi di akhir kehidupannya dianya tak bisa menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, semua umat Islam di dunia ini berharap untuk dimasukkan Allah ke jannahnya, ke dalam surganya. Apakah semudah itu? Coba bayangkan, untuk mencari kesenangan hidup di dunia ini saja, kita harus mengurahkan pikiran kita, mencurahkan tenaga kita, bekerja pagi siang malam hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Apa itu kesenangan dunia? Punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya tanah yang luas, punya uang yang banyak, punya kedudukan, dihormati orang, itu punya emas simpanan, itu semuanya kesenangan dunia. Memang ada orang yang berprinsip, nanti aja masalah kehidupan, sudah mati itu yang penting sekarang ini. Nah, untuk yang bakal kita tinggalkan aja kita utamakan. Sementara yang untuk kekal abadi, untuk selama-lamanya, bekal hidup setelah kematian, kita buang dengan percuma. Coba bayangkan dari Nabi Adam sampai umat terakhir berlomba-lomba ingin masuk ke jannahnya Allah, ingin masuk ke surganya Allah. Tapi sesuai enggak dengan perkataan dan perbuatan kita dalam kehidupan ini? Jadi jangan sampai kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya kan? Minta keselamatan hidup dunia dan akhirat dan dijauhkan api neraka. Berbuih-buih lidah itu mohon. Tapi kenyataannya di akhir kalamnya susah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Atau di akhir hayatnya mati bunuh diri. Rajin ke masjid, tapi di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan su'ud khotimah. Nah, kita berdoa nih, ya Allah, masukkan aku ke jannah-Mu. Ya Allah, selamatkanlah aku di dunia. Ya Allah, selamatkanlah aku di akhirat. Ya Allah, masukkan aku ke jannah-Mu. Itu permintaan semua umat Islam di dunia ini. Tapi tak sesuai dengan perbuatan, dengan perkataan sehari-hari. Kita ingin dimasukkan ke jannahnya Allah. Kita ingin diselamatkan di dunia. Kita ingin diselamatkan di akhirat, dimasukkan ke surganya Allah, dijauhkan ke nerakanya Allah. Tapi perbuatan sehari-hari, perkataan kita sehari, suka gibah,
menipu orang, berdagang dengan curang, mengurangi timbangan, mengatakan barang yang rusak katakan baik, mengadu domba orang, paling senang membuat orang susah, nengok orang menderita tertawa senang, melihat orang sukses dengki iri hati, tapi ingin masuk ke surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah, ingin selamat dunia dan ingin selamat di akhirat. Mimpi kali ya. Dari kita dewasa sampai di hayat kita, kita sudah banyak kalau mendengarkan ceramah-ceramah agama, mendengarkan majlis-majlis taklim. Nah, untuk mengikuti majlis taklim pun kita nggak tahu mana majlis taklim yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Kita nggak tahu, kita asal ikut-ikutan aja. Mengikuti paham ini, ikut paham itu, paham ini, paham itu. Yang semua paham itu mengaku kepada ahli sunnah. Nah, paham yang betul itu paham yang mana? Paham yang benar itu paham ahli sunnah wal jamaah. Itu paham yang sebetul-betulnya. Pedomannya dalam kita hal mencari paham itu, lakum dinukum waliyadin, yang ada di surah Al-Kafirun. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku. Berarti di situ tidak ada yang mengajarkan untuk menimbulkan perselisihan paham. Di situ tidak ada mengajarkan supaya mengatakan bahwa pahamnya yang paling benar. Kalau ada paham nyatakan paling benar paham dia, berarti itu pahamnya paham sesuai dengan paham setan. Karena setan juga merasa paling mulia dibandingkan Adam ciptaan Allah. Apa bedanya dengan paham seperti itu? Nah, jadi jangan sampai kita mendapatkan hidup di dalam fata morgana. Kita hidup di padang pasir, kita tengok di situ ada air, kita kejar rupanya pasir, kita kejar lagi rupanya pasir. Sementara tenggorokan kita sudah hausnya bukan main. Berkeinginan untuk minum menghilangkan rasa haus di padang pasir. Kita lihat di kejauhan ada air, kita kejar-kejar nyatanya pasir. Maksudnya kita berharap untuk mengakhir dalam hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kenyataannya di akhir hayat kita menghadapi su'ud khotimah. Nah, kalau memang kita ingin masuk ke surganya Allah dan dijauhi dari nerakanya Allah, jaga perkataan, jaga perbuatan, sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, semoga saudaraku dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat baik jasmani dan maupun rohani. Begitu juga saudara-saudaraku dan saudara-saudariku yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Saya tetap akan mendoakan supaya saudara-saudaraku cepat sembuh, pulih seperti bagaimana biasanya dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.